Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Prabowo Suteja. Kali ini aku akan bahas materi tentang percabangan di algoritma dan pemrograman. Baik, materi yang akan aku bahas kali ini yaitu tentang percabangan, yang kedua tentang percabangan bersarang, yang ketiga ternary operator, yang keempat ada perulangan while. Baik, aku akan menjelaskan tentang percabangan terlebih dahulu. Percabangan adalah struktur logika yang digunakan dalam pemrograman untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Artinya, program dapat mengeksekusi bagian kode yang berbeda tergantung dari hasil suatu perbandingan atau ekspresi logika, true atau false. Dalam kehidupan nyata, percabangan itu dapat diibaratkan seperti keputusan sehari-hari. Jika hujan, maka akan maka saya akan membawa payung. Kalau tidak, saya tidak perlu membawanya. Di Python, konsep ini diwujudkan menggunakan kata kunci if, elif, dan else. If itu digunakan untuk memeriksa kondisi pertama, elif itu singkatan dari else. If digunakan jika ada kondisi tambahan lain yang ingin dicek. Yang ketiga ada else, digunakan jika semua kondisi sebelumnya salah sebagai jarum terakhir. Oke, sebagai penerapannya, aku udah buat kode programnya tentang percabangan. Oke, di sini aku udah tulis semua kode percabangannya. Yang pertama, nilai. Ini aku tulis ini sama nilai itu sama dengan 80. If nilai kurang sama dengan 90, maka print nilai Anda A atau sangat baik. Yang aku tulis lagi di sini elif nilai kurang sama dengan 75, print nilai Anda B baik. Yang aku tulis sini elif nilai kurang sama dengan 60. Print nilai Anda C atau cukup. Dan sini aku tulis juga else print nilai Anda D atau kurang. Oke. Terus ini aku runkan. Dia bakal jadi seperti ini. Nilai Anda B baik. Oke, jika nilai kurang 90, maka hanya baris pertama yang akan dieksekusi. Berarti ini baris yang pertama yang akan dieksekusi. Baru yang kedua, jika tidak, maka Python memeriksa apakah nilai kurang 75 dan seterusnya. Gitu. Jadi, kalau misalnya nilainya itu bukan ini, bukan 90, maka yang Python akan periksa itu yang ini 75 gitu. Jika tidak, semua kondisi tidak terpenuhi, maka bagian else akan dijalankan. Jadi bagian else ini bakal dijalankan kalau misalnya tidak terpenuhi. If, elif juga misalnya memang nggak terpenuhi yang ketiga ini, if, elif, maka else ini bakal dijalankan. Jadi begitu. Baik, yang kedua, aku akan menjelaskan tentang percabangan bersarang atau nest if. Percabangan bersarang adalah kondisi if di dalam if lainnya. Biasanya itu digunakan saat kita perlu memeriksa dua atau lebih kondisi yang saling bergantung. Misalnya, kamu ingin memeriksa apakah seseorang dewasa, lalu jika iya, kamu juga ingin tahu apakah dia bekerja atau tidak. Dalam kasus ini, keputusan kedua bergantung pada hasil keputusan pertama. Jadi, keputusan kedua ini ya bergantung pada keputusan pertama gitu. Percabangan bersarang sangat berguna dalam logika kompleks, misalnya itu pada sistem login, validasi data, atau penentuan kategori tertentu. Jadi, percabangan bersarang ini biasanya itu logikanya lebih kompleks. Kalau misalnya kita letak pada sistem login atau validasi data, gitu, atau pada penentuan kategori tertentu. Di sini aku juga udah buat kode programnya tentang percabangan bersarang atau nest if. Di sini aku tulis umur sama dengan 20, status sama dengan pelajar. Jika if umurnya itu kurang sama dengan 18, print Anda sudah dewasa. If status sama dengan pelajar, kita print Anda adalah pelajar dewasa. Else, print Anda dewasa dan bukan pelajar. Di sini lagi kita tulis else,
print Anda masih 2 umur. Jadi kita akan jalankan, dia bakal jadi seperti ini. Yang ini ya, Anda sudah dewasa, Anda adalah pelajar dewasa. Oke, di sini ada penjelasannya lagi. Kondisi pertama, if umur kurang sama dengan 18 itu tuh mengecek apakah seseorang sudah dewasa. Jadi if umur ini dia tuh ngecek gitu. Apakah orang itu udah dewasa apa belum? Jika benar, maka program masuk ke dalam blok if pertama dan memeriksa kondisi kedua. If status sama dengan pelajar gitu. Kondisi keduanya hanya dievaluasi jika kondisi pertama bernilai true. Jadi gini, misalnya uh, if umur kurang sama 18, kalau misalnya ini true, Anda sudah dewasa. Jadi kondisi keduanya ini akan dievaluasi jika kondisi pertamanya bernilai true gitu. Kondisi keduanya itu ini. Nah, jadi dia tuh bakal dievaluasi jika kondisi pertamanya bernilai atau benar true. Tuh. Yang ketiga, aku akan menjelaskan tentang ternary operator, percabangan satu baris. Ternary operator atau percabangan satu baris adalah cara singkat dan elegan untuk menulis percabangan sederhana dalam satu baris kode. Biasanya tuh digunakan saat kita ingin memilih antara dua nilai berdasarkan suatu kondisi. Jadi, aku udah tulis programnya juga. Di sini, aku tulis umur sama dengan 17, status sama dengan dewasa, jika umur kurang sama dengan 18, else anak-anak. Print, F, status, terus status lagi di sini. Tuh, baru kita jalankan ya. Oke, ini. Dan setelah kita jalankan, maka yang keluar ini, statusnya anak-anak. Gitu. Penjelasannya, Python itu mengevaluasi kondisi umur kurang dari 18. Jadi, kalau misalnya kurang dari 18, misalnya nih, di sini kan aku tulis 17. Jadi, kalau misalnya dia kurang dari 18, maka else anak-anak gitu. Jadi nih termasuk anak-anak. Jadi bukan dewasa umur 17 tahun. Jika benar, variabel status diberi nilai dewasa. Jadi kalau misalnya tadi dia 18 tahun, ya variabelnya itu akan diberi nilai dewasa karena dia itu udah memenuhi syarat gitu. Ini 18. Jika salah, variabel status diberi nilai anak-anak gitu karena dia masih kurang dari 18 gitu. Kalau misalnya dia 18, jadi dia masuk ke variabel status diberi nilai dewasa. Jadi begitu. Yang keempat, aku akan menjelaskan tentang perulangan while. Di sini perulangan while digunakan untuk menjalankan blok kode berulang kali selama kondisi bernilai true. Begitu kondisi menjadi false, perulangan bakal berhenti gitu. Perulangan ini sangat berguna ketika kita tidak tahu berapa kali loop harus berjalan dan hanya ingin berhenti berdasarkan suatu syarat tertentu. Jadi perulangan ini tuh berguna banget ketika kita nggak tahu berapa kali loop harus berjalan gitu. Jadi dia tuh bakal berhenti kalau misalnya kita tulis atau berdasarkan satu syarat tertentu. Tuh, di sini aku juga udah buat kodenya. Jadi kodenya itu I sama dengan 1, while ini tadi kan syaratnya apa kan? Kode apanya? While I lebih sama dengan 5, kita print perulangan ke I. Jadi ini yang bakal di print. Tuh, dari perulangan I sampai ke 5. Baru kita tulis ini lagi. Di sini menambahkan nilai I agar kondisinya berubah. Jadi di sini kita tambahkan I-nya biar kondisinya itu bakal berubah gitu. So kita tes ya. Dia bakal jadi seperti ini. Jadi print perulangan ke I berarti 1 dulu. Jadi 1 sampai perulangan ke 1 sampai ke 5. Di sini dia urutannya. Oke, penjelasannya nilai awal I adalah 1. Jadi nilai awalnya itu bakal 1 karena di sini ditulis 1. Selama I lebih sama dengan 5, maka perulangan akan terus berjalan gitu. Jadi kecuali kalau misalnya kita tulis di sini kita tulis 3. Oke. Di sini bakal jadi
1 sampai 3 gitu. Jadi kalau misalnya selama I itu lebih sama dengan 5, maka perulangan akan terus berjalan sampai 5. Kalau misalnya sampai 3, berarti perulangan bakal jalan 1 sampai 3. Kecuali ini dimulai dari angka 5. Contohnya ini kita tulis 5 di sini, dan ini kita tulis 15, oke, 15. Jadi dia akan berjalan seperti ini. Dari 5, ini 5, bisa dilihat ya, dari 5 sampai ke 15 gitu. Setiap iterasi nilai I bertambah 1. Ketika I menjadi 6, kondisi I lebih sama dengan 5 menjadi false, maka loop bakal berhenti gitu. Baik, aku punya contoh lain. Contoh kedua dari percabangan. Di sini aku buat kode tentang mengecek suhu cuaca. Jadi suhunya ini kode atau program aku untuk ngecek suhu cuaca. Yang pertama, aku tulis di sini suhunya aku buat sini 34. If suhu kurang dari 35, maka yang bakal di-print atau bakal ditampilkan cuaca sangat panas, sebaiknya tetap di dalam ruangan. If suhu kurang sama dengan 25, maka akan di-print atau ditampilkan cuaca cukup hangat, cocok untuk beraktivitas di luar. Yang ketiga, ada elif suhu kurang sama dengan 15, print cuaca agak dingin, jangan lupa jaket. Else, print cuaca sangat dingin, tetap hangat ya. Baik, kita runkan, dia bakal jadi seperti ini. Cuaca cukup hangat, cocok untuk beraktivitas di luar. Gitu. Jika suhu kurang dari 35, maka dianggap panas ekstrim. Jadi, kalau misalnya sini kan 34, berarti ini kan kurang dari 35 suhunya. Jadi dia masuk ke dalam panas ekstrim begitu. Jadi, dan jika antara 25 sampai 35 itu dianggap hangat. Jika antara 15 sampai 24 dianggap dingin ringan. Dan jika di bawah 15 dianggap dingin ekstrim gitu. Jadi ini kan di bawah 15 nih. Kurang sama dengan 15, maka cuaca agak dingin. Jangan lupa jaket. Berarti ini dianggap dingin ekstrim di bawah 15. Sama juga kalau print cuaca sangat dingin tetap hangat ya. Ini pokoknya kurang dari 15 ini masuk ke dingin ekstrim. Yang kedua, aku punya contoh kedua percabangan bersarang tentang sistem login dengan peran pengguna. Di sini aku udah nulis ya tentang username admin dan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini aku tulis if username admin, if jika password 1, 2, 3, 4, 5. Jadi username ini admin, jika passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, maka loginnya itu bakal berhasil. Selamat datang admin. Kalau misalnya selain password ini atau passwordnya salah, maka dia akan bilang passwordnya salah. Else print password salah. Else print username tidak ditemukan begitu. Jadi kita jalankan ya. Kalau kita jalankan, login berhasil. Selamat datang admin. Nih, jadi yang akan bakal di print itu bagian pertama, login berhasil. Selamat datang admin. Pertama, program memeriksa apakah username adalah admin. Jadi yang dia bakal periksa itu pertama admin. Jika username bukan admin, maka dia salah gitu. Jika benar, maka lanjutan memeriksa apakah password cocok. Jadi kalau misalnya username ini admin dia benar, maka dia akan melanjut dengan passwordnya. Apakah 1, 2, 3, 4, 5 benar? Nah, jika kedua kondisinya benar, maka loginnya berhasil. Jadi ini bakal ditampilkan login berhasil. Selamat datang admin. Kemudian yang else. Print password salah. Jika salah, satu kondisi tidak terpenuhi, akan muncul pesan error yang sesuai. Jadi ini misalnya tuh password salah, maka dia bakal bilang password salah. Kalau seandainya username itu salah, maka username tidak ditemukan. Jadi gitu. Contoh kedua dari percabangan bersarang atau nested if. Baik, aku akan lanjutkan lagi tentang contoh kedua dari ternary operator percabangan satu baris, yaitu menentukan
kelulusan siswa. Di sini aku udah buat program tentang nilai, tentang menentukan kelulusan siswa. Di sini aku tulis nilainya sama dengan 68, satu-satu lulus, satu-satu lulus. Jika nilai kurang sama dengan 70, else tidak lulus. Kita print status siswa. Baik, sini aku akan print dulu. Baik, di sini status siswa tidak lulus. Karena apa? Karena nilainya itu kurang sama dengan 70, maka akan menjadi tidak lulus. Di sini aku akan jelaskan, Python mengevaluasi apakah nilai itu kurang sama dengan 70. Jika benar, berarti berisi lulus. Jika salah, statusnya itu berisi tidak lulus. Semua ditulis hanya dalam satu baris, tanpa perlu if dan else blok panjang gitu. Jadi itu enggak, jadi semua ini ditulis dalam satu baris. Jadi nggak perlu tuh kayak if dan else itu pakai blok yang panjang gitu. Kenapa ini tadi tidak dinyatakan tidak lulus? Karena itu ditulisnya begini, kurang sama dengan 70, tidak lulus. Seandainya 70 ditulis di sini, maka dia akan jadi lulus begitu. Baik, lanjut contoh yang keempat. Contoh kedua dari perulangan while yaitu menghitung mundur waktu. Di sini aku membuat program menghitung mundur waktu. Sini aku tulis waktu sama dengan 5. While waktu kurang dari 0. Print menghitung mundur waktu. Waktunya kurang sama dengan 1. Kita print waktu habis. Kita run-kan, bakal jadi seperti ini. Menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jadi dia bakal menghitung mundur di sini. Saya akan menghitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana cara menghitung mundurnya? Karena sini ada minus atau kurang dari 0 gitu. Sini ada kurang dari 0, maka dia akan menghitung mundur. Sini juga. Program akan menjalankan perulangan selama kurang dari 0. Di setiap iterasi, nilai waktu dikurangi 1, waktu kurang sama dengan 1. Nah, jadi akan berkurang dia itu dari 5, karena di sini kita tulis kurang sama dengan 1, maka setiap perulangan dari 5, 4, 3, 2, 1 itu dari sini, dari kode yang ini, waktu kurang sama dengan 1. Jadi, itu bakal berkurang 5, menghitung mundur 5, menghitung mundur 4, karena ada ininya, waktu kurang sama dengan 1, begitu. Ketika waktu menjadi 0, kondisi waktunya itu kurang dari 0 menjadi false, dan perulangan bakal berhenti. Karena setelah 1 itu kan bakal jadi 0, jadi maka perulangan bakal berhenti. Ketika waktu menjadi 0, kondisi waktu kurang 0 menjadi false, dan perulangan bakal berhenti. Setelah selesai, program menampilkan waktu habis. Jadi sini kan ada print waktu habis. Berarti kalau misalnya program selesai, sampai 1 ini menghitung mundur 1, maka waktunya bakal habis. Begitu. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suwanto karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang percabangan, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video penjelasan materi saya tentang percabangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.